Kembali lagi pemirsa di podcast TV Show, masih barengan sama Irma di sini dan masih bersama dengan Martabak Orange. Dan sejak tadi pasti pemirsa sudah menyaksikan gitu ya ragam menu. Ini yang dibawa ini ada Red Velvet, cream cheese Oreo. oke. Dan ini yang tadi ya macam-macam Special Orange ini ya. Ini cuma ada di Orange nih, cuma ada di Orange. Pilihan rasanya juga sudah dipilihkan gitu. Dan ini adalah kesukaanku pasti. Martabak telur gitu, karena saya suka yang gurih. Nah itu kan ya, pasti setiap orang punya seleranya ya. Dan di Orange ini seperti mewakili suka keju, tapi sukanya yang gurih-gurih. Jadinya dia ada menu martabak telur yang ada isi kejunya, bener ya? Ada isi keju. Dan aku suka banget ya sebenarnya kalau dari martabak Orange itu sendiri, kayak potongan dagingnya tuh terasa gitu loh. Iya. Isian daging sapinya. Itu juga yang hasil survei biasanya kita. Kan nggak sebesar-besar itu. Bener. Gitu. Nah gimana itu tuh? juga suka, sekali lagi berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman kita dan kesalahan kita gitu. Jadi kalau makan kadang-kadang suka, ini katanya daging kok nggak ada ya. Tapi sesuai nama sih, martabak telur. Jadi telur aja yang dirasanya gitu ya. Nah akhirnya dari situ kita berpikir, gimana caranya kalau kita makan itu bisa terasa dagingnya. Akhirnya dagingnya itu kita nggak giling, tapi kita potong-potong bentuk dadu. Baik. Gitu, sehingga orang kalau makan tuh berasa ada dagingnya. Dan kejunya juga dipotong-potong bentuk. Kejunya dipotong-potong dan kita juga berevolusi lah. Ada kita tambahin topping keju di atasnya, melted. Betul. Ada juga kita kasih, kalau yang suka pedas, kita ada 10 tingkatan pedas, 1 sampai 10. Tiap tingkatan itu ada 100 gram cabai. Oke, ini boleh jadi challenge nih. Dan kita sempat bikin challenge waktu itu untuk yang pedas. Kita tantangan level 10, kalau bisa ngabisin dalam waktu 15 menit, akan nggak perlu bayar dan dapat hadiah uang, sejumlah uang. Wow. Dan waktu itu yang paling menarik adalah ada satu orang asing, dia cobain habis 15 menit. Padahal itu sebelumnya udah ada dan pasti kepedesan kan? Iya. Luar biasa, kita beneran juga, nih. Gitu. Habis dalam waktu 15 menit, sehingga itu dapat gratis dan dia dapat sejumlah uang. Wow, luar biasa sekali. Ini memang harus selalu diadakan inovasi-inovasi begitu ya, seperti challenge dan lain sebagainya. Itu juga penting sekali gitu untuk membangun brand image dari Martabak Orange sendiri begitu ya. Tapi ini bicara tentang martabak gitu Pak Boni. Apalagi tadi seperti Pak Boni sampaikan, sekarang sudah semakin banyak bahkan kompetitor gitu yang hadir. Ini bagaimana tanggapan Pak Boni? Kalau kami semakin banyak kompetitor semakin senang. Karena artinya ini bisnis yang menjanjikan, yang pertama. Yang kedua, kita punya satu komunitas, komunitas yang dimana kita bisa saling mengembangkan satu sama lain. Gitu. Jadi buat kita kompetitor tuh bukan suatu ancaman, tapi suatu kesempatan, suatu peluang. Apalagi kalau kita bisa kolaborasi gitu. Nah itu ya suatu hal yang kalau menurut kita suatu hal yang positif. Oke, luar biasa, sungguh bijaksana. Keren banget Pak. Ini bicara tadi ya, Bapak kan menemukan artinya satu terobosan baru dalam menyajikan martabak. Yang menunya ini sebenarnya sudah tadi saya buka di awal Pak Pemirsa, bahwa ini adalah menu malam hari yang biasa jadi jajanan malam hari begitu ya, menu yang ringan tapi mengenyangkan. Dan ini dihadirkan dengan cara yang berbeda, ternyata juga bisa menarik perhatian yang berbeda juga. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa yang harus selalu kita contoh, dan kehadiran kompetitor dengan jawaban luar biasa bahwa itu ternyata bisa saling berbagi, saling bersilaturahim begitu ya, membuat sebuah komunitas yang justru bisa saling membantu satu sama lain. Begitu ya. Nah Pak Boni, kedepannya ini kalau untuk Martabak Orange sendiri, sekiranya akan ada hal-hal menarik apa nih yang saat ini terpaksa tertunda karena pandemi? Selain buka cabang tadi. Ya. Oke. Kita melihat bahwa martabak ini, pada saat pengalaman kita berjualan kemarin gitu ya, itu bukan cuma Indonesia aja yang suka. Wow. Orang asing banyak yang suka. Bahkan kalau di YouTube kita cari itu, udah banyak diulas martabak Orange juga, orang Korea, orang Jepang, ada beberapa yang ini. Jadi kita melihat pasar tuh masih luas. Nah, sekarang challenge-nya bagaimana membawa ini ke sana. Pun begitu di Indonesia juga ada dari Sabang sampai Merauke. Ya, betul sekali. Itu juga kita masih luas sekali, belum terjamah semuanya gitu. Jadi
tantangannya adalah bagaimana membawa ini ke sana dengan kualitas yang baik. Betul, Gitu. betul. Kita sih kepikiran sebenarnya untuk bikin frozen. Oke. Gitu ya. Wow, nggak kebayang sih. Nggak kebayang. Kita terus terang banyak yang udah mencoba dan banyak produk lain, tapi itu nggak masuk ke kualitasnya kita. Oh baik. Gitu. Dan Yes. ya, dan kita coba, kita masih belum dapat gimana produk frozen yang kita udah bisa bikin produk Betul. frozen, tapi bagaimana produk frozen ini harus diproses seperti apa sehingga menghasilkan kualitas yang sama dengan yang fresh. Ya, ya. Itu aku akan tunggu pastinya ya, karena itu tentunya akan membuat sesuatu perkembangan dari martabak orange itu semakin mudah untuk dibawa ke luar negeri begitu ya, negara-negara lain, karena bentuknya frozen dan pastinya punya kualitas ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan produk fresh gitu. Tapi ya lagi-lagi memang tantangannya adalah bagaimana menghasilkan dan membuat produk frozen itu menjadi produk fresh juga gitu ya. Iya. Benar. Kualitasnya yang sama gitu ya Pak Boni ya. Nih Pak Boni penasaran deh, ini awal mulanya sebenarnya ini tadi udah panjang lebar gitu ya bicara martabak orange seperti apa, tantangannya bagaimana. Tapi emang dari awal, dari berkarir itu memang untuk berdagang atau bagaimana sebenarnya dari Pak Boni sendiri? Terus terang orang tua memang, ayah saya tuh seorang punya wirausaha lah, wirausaha sendiri. Dan usaha itu kan naik turun ya. Kuliner juga kan? Bukan kuliner, elektronik lah. Baik. Terus satu naik turun gitu sehingga kami sekeluarga tuh anak-anaknya itu justru nggak mau jadi wirausaha di awal. Baik. Berapa bersaudara Pak Boni? Kita 4 bersaudara. Oke, merasakan naik turunnya Bapak turun gitu kan, lagi enak, kadang-kadang lagi terus jatuh nggak enak, jadi udahlah. Ya. Kita nggak usah itulah gitu. Nah, akhirnya kami semua kerja di, kayak adik saya pegawai negeri, saya sendiri bekerja di swasta, ada kakak saya dan adik saya juga kerja di swasta gitu. Bertahun-tahun lah, kita 10 tahun lebih gitu, tapi nggak tahu ya, mungkin karena terbiasa melihat orang tua berusaha gitu, tapi sambil kerja tuh kita juga pengen nyoba sesuatu gitu. Sehingga saya ada beberapa, mungkin kata Bapak tuh kan ikut-ikut juga. Iya, kalau ayah saya bilang coba aja ya. gitu. Orang yang sangat-sangat fight ya Bapak ya. Gitu. Wow, luar biasa. Kadang-kadang dia juga suka ngeledekin gitu. Kok pergi pagi pulang malam gitu. Baik. Terus ya usaha beberapa lah gitu, naik, ada yang berhasil terus gagal, ada yang langsung gagal gitu. Ada yang lama baru baik. Sampai ketemu ini. Awalnya juga tough pasti, di awal-awal usaha itu tough lah. Ya, jadi buat ini saya baca dari berbagai pengalaman orang dan saya alami sendiri gitu. Tough, pada saat susah jangan berhenti. Baik. Jadi ya setahun 2 tahun tuh kita susah lah membangun brand image, betul. Membangun produk itu sangat sulit dan kita nggak boleh nyerah gitu. Nah, sampai di satu titik kita ngerasa udah mulai membaik. Nah, akhirnya saya masih kerja, adik saya juga masih kerja, buka 1 cabang, tambah 2 cabang, tambah 4, tambah 5 gitu, sampai ke waktu itu lebih dari sampai ke 10, dan mulai lebih dari 10 tuh mulai berpikir ini nggak bisa, itu ternyata nggak bisa dibikin sambil main nih. Sambilan. Kalau dulu kita bikin sambilan, gitu, nggak bisa bikin sambilan nih, harus serius itu. Akhirnya saya sama adik saya bilang, kamu apa saya yang keluar? Oke, ini keputusan hebat pemirsa. Jawabannya akan kita temukan usai jeda, tetaplah bersama kami.